pembelajaran tahsin dan tajwid. Sebelum kita masuk ke materi, mohon izin kami akan menyampaikan kurikulum kita dari Bapak pemateri hari ini. Nama lengkap beliau adalah Haji Fahrul Razi SPD MM. Tempat tanggal lahir beliau Tapus, Hulu Sungai Utara, 23 Mei 1972. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 Manajemen SDM. Kemudian pekerjaan beliau adalah aparatur sipil atau PNS. Kemudian alamat beliau Jalan Hikmah Banua RT 4 nomor 12 Banjarmasin. Nomor handphone 0821 4909 0972. Kemudian jabatan beliau di DPW BKP-RMI adalah Ketua Harian DPW BKP-RMI Kalimantan Selatan. Selanjutnya moto hidup beliau adalah tiada hari tanpa tadarus Al-Quran dan beraktivitas dengan Al-Quran. Nah, itu moto beliau, luar biasa. Nah, selanjutnya untuk mendalami termasuk kurikulum kita beliau, nanti bisa langsung akan disampaikan oleh beliau. Dan selanjutnya mari kita awali materi kita yang pertama dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sepenuhnya kami berikan kepada Bapak narasumber, yaitu tentang pembelajaran tahsin dan tajwid yang disampaikan oleh Bapak Haji Fahrul Razi SPD MM. Dan kami sampaikan mudah-mudahan nanti bisa ada sesi tanya jawabnya Pak yang terakhir. Kemudian durasi waktu kita ini sampai istirahat siang ya. Sampai istirahat siang atau menjelang waktu zuhur jam 12 ya. Terima kasih dan selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Direktur Daerah LPPTKA BKP-RMI Kabupaten Tanah Laut beserta seluruh jajaran, pengurus DPD, seluruh jajaran, ketua DPK, ustadz, ustazah yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah saat ini kita bisa bersilaturahmi di ruangan yang cukup megah ini dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan Ustadz-Ustazah LPPTKA BKP-RMI Kabupaten Tanah Bumbu. Salawat serta salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat, kerabat, serta pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mohon izin
Saya mungkin tidak seperti biasa berdiri jalan-jalan sampai ke belakang-belakang karena kondisi kesehatan saya. Ya, tadi pagi sekitar jam 4 itu saya di penginapan muntah-muntah terus ya. Saya terus berdoa aja. Setelah salat subuh berdoa lagi, ya Allah beri kesehatan. Ulun hendak menunaikan tugas, hendak bersilaturahmi dengan ustaz-ustazah di Kabupaten Tanah Bumbu ini. Karena Desember ini maraton kegiatan. Ya. 3 kegiatan terakhir yang saya ikuti mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu itu kemarin kegiatan saya menjadi Dewan Hakim MTQ Ikatan Persaudaraan Korea Kalimantan Selatan bertempat di Kabupaten Banjar. Selesai itu hari Senin dan Selasa saya membimbing calon peserta Korea yang akan mengikuti MTQ nasional. Kebetulan di September 2022 yang akan datang, Kalimantan Selatan akan menjadi tuan rumah ya, MTQ nasional. Kita doakan bersama semoga kafilah kita Kalimantan Selatan terus giat berlatih, terus semangat mengikuti kegiatan dan membawa harum Banua kita Kalimantan Selatan. Siang sampai sore maksud saya di asrama haji saya dijemput oleh kawan-kawan meluncur ke sini. Ya, dini hari tiba di Tanah Bumbu. Ya, mungkin karena kecapean. Ya, tambah jalannya asik. Ada gak gelombang-gelombang? Ya. Ya, makanya ini tadi saya di situ sambil pakai ini, ya. Luar biasa. Tetapi saya tetap semangat aja. Ya, berbagi informasi. Saya tidak ada ingin menggurui ustaz-ustazah sekalian. Kalau kita berbicara tajwid, berbicara materi, yang namanya aja ustaz-ustazah yang di hadapan saya ini orang-orang ahli Al-Quran semua. Ya. Jadi saya hanya berbagi pengalaman. Bagaimana sih cara mencetak anak-anak ya supaya bacaan-bacaan mereka itu bagus. Membaguskan bacaan mereka itu. Ya. Oke. Tahap pertama langsung saya masuk nih. Berkenalan belum lah. Itu ada di foto itu. Nah, itulah keluarga saya. Istri saya satu yang pakai kacamata. Ya. Namanya Hajjah Laili Agustini SAG. Kebetulan juga seorang qori'ah tingkat provinsi, pernah juara 2 ya. Nah, kemudian yang paling tengah, yang kecil itu paling bungsu yang duduk itu alhamdulillah sudah juara 2 antar SD tilawah pentas PAI tahun tadi. Kemudian sudah hafal juz amma. Nah, yang berdiri itu yang pakai toga, kebetulan waktu itu habis wisuda. Ya. Nah, karena dia wisudawan terbaik di UIN Antasari Banjarmasin, maka bisa mengikuti secara langsung, tidak virtual. Nah, itu penerus saya, alhamdulillah sudah juara 2 kali di tingkat nasional. Kemudian 1 kali di tahun 2017 juara musabaqah hifzil Quran internasional di Maroko. Namanya Sofia Mawaddah Al-Insyirah. Alhamdulillah sudah kemana-mana juga memberikan jadi motivator lah kepada sekolah-sekolah, kepada universitas ya, untuk bidang tahfiz. Yang di tengah satu-satunya paling ganteng itu anak saya.
tahun tadi di Tanah Bumbu juara 1 cabang tartil MTQ tingkat provinsi Kalimantan Selatan yang Tanah Bumbu kemarin tuan rumah ya. Nah kalau yang paling kanan itu kemarin juga ikut di Tanah Bumbu. Jadi kami serumahan tulakan ke Tanah Bumbu. Meskipun hari Seninnya bulikan. Karena dilangsungkan virtual. Ya. Itu cabang kemarin anak saya itu cabang 5 juz tilawah. Kenapa setiap kali pertemuan, setiap kali menyampaikan informasi, saya awali dengan keluarga. Mohon izin, mohon maaf banget. Saya tidak ada niatan untuk membanggakan keluarga saya, tidak ada. Tapi sekedar menyampaikan kepada kita semua, utamanya Ustadz-Ustadzah BKPRMI, bahwa kita ini selalu disibukkan setiap hari dengan mengajar orang lain. Sudahkah kita mulai dari keluarga? Itu yang paling penting. Jangan terlena dengan asik mengajar DTK Al-Quran. Anak kita di rumah tidak sempat diajarin Al-Quran. Nah, memang yang namanya ngajarin anak sendiri itu sulit. Makanya saya berbagi informasi bagaimana sih supaya bisa gitu. Yang pertama tentunya kita betul-betul niatkan, niat kita ikhlas, tidak ada tujuan dan lain sebagainya. Yang lain-lain tidak ada. Kalau itu misalnya dia ingin ikut MTQ dan lain sebagainya, itu silahkan aja lah. Tapi dengan niat syiar Islam itu. Ya. Jadi yang pertama kita betul-betul ikhlas. Ngajarin anak. Yang kedua sabar. Sabarnya kalau tidak ketolongan sabarnya, harus sabar bujur. Karena dengan anak sendiri ini beda. Ini bisa menangis. Ini minta maaf sambil bahasa bercampur-campur aja kita lah, bahasa Banjar. Bisa menangis, beungah. Pian mungkin rasakan itu. Bila ditagur, bisa menangis, ampih mengaji. Nah, makanya saya bilang tadi kuncinya kesabaran. Bilanya sudah menangis, ampih mengaji, jangan dikarasi, biarkan aja. Kemudian, ini bisa diterapkan dengan santri-santri kita, diperluas lagi ya. Dari rumah dibawa ke santri-santri kita. Sabar juga. Menghadapi anak orang pun, tapi biasanya kadang-kadang kita ini menghadapi anak orang lebih sabar. Kan kebalik tuh. Apalagi zaman sekarang ada HP nih nah. Ya. Kalau kita memarahi anak orang di video orang jadi viral. Ya. Sabar, intinya sabar. Ya. Sabar ini mudah sekali diucapkan, tapi ketika prakteknya luar biasa beratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jar kakak-kanakan atau jar anak kita. Kenapa jadi alhamdulillah? Di mana mendak mata? Nah, itu kan sudah beda sekali zaman sekarang ini. Kalau kita seperti itu, anak-anak akan meninggalkan kita. Jadi biarkan ya dahulu ayat itunya tersalah.
tapi step by step, selangkah demi selangkah. Pian dalam satu kali pertemuan itu harus ada catatan. Yang pian baiki hari ini huruf apa sih? H misalnya, H aja dulu. Jangan ketemu yang lain ditegur semua. Ada itu maju-majunya, kepaluhnya. Dan sangat-sangat penting adalah motivasi terus. Kita balik pulang ke rumah. Kada nyaman juga, kada berdiri. Ulun di belakang tuh kada melihat. Kalau di rumah, ketika anak keliru, ditegur tadi satu persatu hurufnya, tapi sampai betul dulu itu. Yang satu tadi, satu huruf aja, satu kali pertemuan. Ya. Kalau itu masih belum betul, pertemuan kedua itu lagi. Ya. Katakanlah sifat rakhawah, ya. Kan sering tuh rakhawah itu ada kekeliruan anak-anak ketika alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dia sebut alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jangan dipadakan salah. Meskipun salah. Caranya gimana? Nah, bisakah za-nya itu diulangi? Za. Alladzina. Tahunya, oh berarti ini tersalah. Kata salah itu kalau diucapkan, energi negatif yang akan muncul kepada si anak, dia tidak akan termotivasi. Nah, sekali dua kali zi-nya di situ nggak bisa, masih belum betul. Lanjut ke ayat berikutnya, insya Allah tetamu lagi kena lawan za. Kalau kita ini kadang-kadang bilangnya penaguran benar, ya kada tak maju-maju tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Sekalinya wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang baca lihatkan aja dulu. Bila tetamu za aja lagi. Nah, bertemuan pulang walladzina yu'minuna bima. Nah, tetamu pulang za hanyar misalnya luput. Sekali aja juga ditegur. Ya. Minta maaf saya sampaikan ini. Begitu teknik kita mengajar. Ini belum lagi sampai ke tilawahnya lah, ke lagu-lagu tartilnya belum. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, silahkan dicek di Banjarmasin. Anak-anak yang juara nasional, yang namanya Ahmad Rizkon, itu cetakan, alhamdulillah cetakan kita di rumah. Ya, yang anak orang nih, tadi anak seorang kan saya kisahkan. Dengan teknik saya ngajar seperti itu, beberapa kori nasional, internasional, Rizkon itu kan terakhir juara di Turki. Ya. Padahal ketika datang ke rumah saya tajwidnya Masya Allah, ya, amburadul. Kada tahu di izhar, kada tahu di ikhfa, kada tahu idgham. Perlahan. Tapi memang butuh waktu panjang. Makanya belajaran ini kada
hendak mencetak karya setahun, wah saya kan percaya yang betul-betul bisa berkualitas lah, prosesnya panjang. Nah itu tentang bacaan. Kemudian tentang lagu pula. Kalau lagu ini lebih mudah dengan klasikal, tetapi diterapkan juga ketika perorangannya, tadarus perorangan. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, jangan macam-macam lagu, apalagi lagi saka. Tahu pian lagu saka? Bingung anak-anak. Ya. Dahulu zaman saya SD, nang berikit tuh lagunya kayak ini. Bilainya besokan membaca Fatihah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke tajwidnya luput semua tuh. Kenapa? Karena umpati lagunya itu Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Tangan beri kuat di atas meja. Kira-kira sama lah bebuan pian kayak itu jual lah. Ya, itu berikit benar tuh. Kenapa berikit benar lagunya tuh? Lengket banget lagu itu karena setiap hari. Nah, berkaca dari itulah saya bilang lagu itu kalau disenandungkan setiap hari itu dengan lagu tertentu, maka dia akan lengket. Jangan kemana-mana dulu, fokus satu lagu. Ya, ini sayang nih, waktunya pendek kita ini. Kalau panjang, kita bisa belajar macam-macam lagu tartil. Kita bisa belajar macam-macam lagu tilawah. Ya. Jadi kalau di rumah saya itu begini, lagu tadi, katakanlah yang datang ke rumah saya itu 20 orang. Insya Allah ke-20 orangnya itu akan membaca. Jadi tidak ada yang pulang kecewa. Akan itu, nya ketujuh dihimungi. Ya kada? Jangankan kakak-kanakan kita nang tuhagin bila dihimungi. Ya malah aja nang laki. Di mana? Ding nukar kerudung bagus banget. Cocok kah ini ulun ya? Langsung aja tuh. Coba bini, ya. Masya Allah, kerudung nang kayak itu nang ditukar lah. Nah, ini energi negatif lagi. Akhirnya di rumah tangga kada harmonis gara-gara kerudung aja. Ya. Hujan. Alhamdulillah. Yang helmnya terbuka kena banjir. Silakan diambil kata Bapak Is. Silakan, saya minum dulu.
Oke, kita lanjut. Kembali, katakanlah tadi santri saya 20 orang. Maka kalau saya ambil ayat, satu ayat itu saya kelilingkan dulu. Paling sedikit 5, paling banyak 10 yang sama ayat itu. Tapi lagunya ke-20-nya itu masih sama, keliling tuh. Ayat berikutnya masih lagu itu. Insya Allah dia akan mahir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo anak-anak sekalian, 1, 2, 3, semuanya berdarau. Baik-baik. Ta'awudz basmalah. Sama-sama tuh. Hanyar. Silakan nak. A'udzubillah, bismillah. Silakan nak. Silakan. Nah, tak keliling semuanya 20. Masuk ayat Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Silakan nak. Silakan. Ditagurkah salah? Kada. Sampai saya itu pernah diprotes oleh salah satu orang tuanya yang ngantar. Ustadz Jar, berbulan-bulan dah anak lo ini mengaji lempian, kada ada pernah ditagur-tagur. Rupanya mamanya ini tahu salah. Yang Mbak Anuan tadi, I-nya lancar sudah kalau nong belago nih. Kan tartil kan? Lancar, cuma hurufnya salah, lagunya sumbang. Sebulan sudah kada saya tagur-tagur. Akhirnya protes mamanya. Saya bilang, Bu, minta maaf banar ulun, minta halal, minta ridho. Kakanakan nih Bu ay, bila kebanyakan ditaguri, model kayak apa yolah bahasanya tuh, pokoknya ngalih lah. Jadi jangan banyak ditaguri, saya bilang. Ada saatnya nanti saya tegur. Kalau sudah bulan kedua. Ini nang belago tadi lah ceritanya. Lain nang bacaan nang tadi nang masih nang. Ini belajar lagu sudah. Kalau nang tahap pertama tadi belajar bacaan, ya. Tadi saya bilang 1 persatu hurufnya, ya. Hari ini 1, belum betul itu esok lagi. Artinya kita sebagai guru memahami betul karakter bacaan si A, si B, si C. Kita nikmati ya lah. Rupanya supaya saya lebih semangat. Tepuk tangan dulu. Sehat jadinya saya tambah semangat. Ya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Keliling lagi. Ya. Begitu. Akhirnya Bu, sebulan belajar, seminggu itu sekali atau 2 kali, hafal Bu AI-nya. Artinya kalau sebulan, kalau 2 kali seminggu berapa? 8 ya. 8 kali aja hafal nang seayat 2 ayat tadi dengan lagunya. Anak-anak itu cenderung mencontoh gurunya. Makanya sebagai ustadz atau ustazah,
Kalau di Banjarmasin itu ada, kebetulan kami di Kesra ya, ada peraturan wali kota, salah satu item pasalnya itu adalah melaksanakan pertemuan KBU yang dibiayai oleh pemerintah kota Banjarmasin. Uang transport dikasih untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas si ustadz dan ustazah. Muaranya apa? Ustazah ini kan ujung tombak nang melajari bertatapan langsung dengan santri. Ya. Kalau ustadz ustazahnya baik bacaannya, insya Allah santrinya baik-baik bacaannya. Minta maaf, yang ustadz ustazahnya baik bacaannya, bagus suaranya, bagus lagunya aja, belum tentu santrinya bisa seperti ustadznya. Apalagi si ustadz ustazahnya bacaannya sebaliknya. Ya. Bagaimana mau mencetak santri yang berkualitas? Nah, itulah yang penting ditanamkan kepada diri kita masing-masing. Ini tayangan contoh ikhfa ya, pian hafal semua hurufnya 15 itu. Saya tidak tidak mewajibkan itu untuk dihafal, tidak. Kita di sini bagaimana sih praktek untuk menyampaikan yang namanya ikhfa ini kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena dari pengamatan saya, yang agak berat itu anak-anak ini mencari samar-samarnya dengan dengung itu. Kalau dengung gampang, kalau izhar gampang mereka. Yang paling sering bahkan PASI tingkat provinsi, MTQ juga ya, kalau masih anak-anak, ikhfa ini yang sering keliru, sehingga di ahkamul huruf itu sering dicoret. Ini yang agak berat, saya sendiri sulit menyampaikan secara teoritis kepada anak-anak. Nah, kalau nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf ta, maka itu ikhfa nakai. Ikhfa itu samar-samar dengan dengung. Ulun memadahkan yang samar-samarnya itu nah mencari kata-kata nang kayak apa. Kalau dengung tuh nang kayak ini, nang kayak nyaman aja, tapi menyamarkan itu nah. Jadi ulun sampaikan
itu akan menyebut ke huruf yang dituju itu ya, disamarakan, jangan disampaikan. Kalau wa antum syuhada, itu samar namanya. Tapi bilanya wa antum syuhada, jadi dengung. Nah, jadi kita contohkan nang salah lawan nang benar. Nah, ini nak kayak yang dengung nang kayak ini. Nah, yang dengung ini naklah jangan dituruti. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Nah, itu nakai. Nah, begitu. Dan kita dengan anak kita itu harus dengan kata-kata yang penuh kasih sayang, dengan kelembutan. Karena di Al-Quran sendiri mengajarkan kelembutan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Nabi kita tuh luar biasa, bersifat lemah lembut. Di Al-Quran dijelaskan. Kalaunya Nabi kita tuh keras, kasar, orang-orang jar Tuhan menjauh. Nah, kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di dalam Al-Quran, apa berkecimpung dengan Al-Quran setiap hari, tunggal di kita mempraktekkan. Iya tadi. Baik kepada sesama kita, kepada orang yang lebih tua dari kita makinnya, kepada anak-anak pun dengan kasih sayang. Kita ini kadang-kadang begini, terlalu takutan. Realnya demikian. Kenapa saya bilang terlalu takut? Ketika bayi atau anak-anak umur 2 tahun itu, dia suka naik-naik ke meja, ke kursi. Kita ini langsung aja, turun. Ternyata dalam psikologis itu merontokkan sel-sel saraf otak yang kecerdasannya itu dengan bentakan seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Hadanginya di sini, jagai. Wah, lapar Ustaz aja. Siapa garan anak bisi anak? Ini minta maaf lah. Ini real kenyataan. Anak-anak bobukahan, capau terabau, gugur, berdarahan. Masya Allah, jangan kuitannya. Dasar di mana-mana mata, pang. Sudah sakit sekali sudah. Tempeleng pulang. Kayak apa anak sekolah jadinya? Dasar pembabal. Itu real Bapak Ibu sekalian. Di tengah masyarakat kita yang kita lihat. Kenapa? Karena jauh dari ajaran-ajaran Rasul dan jauh dari ajaran-ajaran Al-Quran. Tapi saya yakin kalau di sini kan ada nangka itu ustadz-ustazah. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, kalaupun hendak menegur tadi, ya, tidak ada kata-kata yang agak kasar aja tidak ada, apalagi kasar. Ya. Nah, meja itu untuk apa, Nak?
Untuk apa meja ya. Kalau kebetulan itu meja, misalnya meja belajar, mah ajar gasan menulis jernya, karena ini melihat kakaknya rajin menulis di atas meja. Oh, menulis kah? Oh, berarti lain gasan berdiri loh nak di situ nak. Oh, maaf jarnya. Turuninya. Naik ke kursi. Sandarannya situ pulang. Ya. Sama. Nah, jadi sambil memberikan pembelajaran sebenarnya secara tidak langsung. Nah, kursi itu gasan apa nak? Dengan kelembutan dan kasih sayang. Duduk tuh bagaimana nak? Duduk mencontohkan duduknya ampih bu berdiri. Dan biasa lagi kalau anak-anak itu kalau naik tanpa sepengetahuan kita lah, gugur tuh mau jaraknya. Anak saya yang pertama itu ketika dulu naik sepeda motor ya. Jadi waktu itu masih anak satu ya. Masih anom saya waktu itu. Masih 26 ya, 27 ya. Nah, si Sofia Mawaddah Al-Insyirah tadi hendak saya bawa berjalan sore lawan mamanya. Dibajui sudah oleh mamanya. Saya di kamar berdudi. Biasalah bapak-bapak tuh kan mempor dulu aja, mamanya dulu berdandan, bapak anak itu kan biasanya. Abahnya berdudi aja, anaknya sudah disiapkan. Karena kita setumat aja pasang baju kaos sudah selesai kan. Nah, sekali saya masang baju ke kamar, sekalinya dagu ya bunyi sepeda motor abah. Astagfirullahaladzim saya bilang. Sekalinya anak saya si Sofia Mawaddah tadi naik itu bukan sebelah sini, standarnya standar 1, tapi dia sebelah kanan. Naik pas saya rabah, awaknya lama, lagi halus, rabah. Mulai saat itu jaraknya ada mau lagi, biar bahan tangan lagi sepeda motor tadi ya. Padahal yang ke berikutnya juga abahnya jarak juga standar 2 tarus. Kada bisa lagi menaiki. Nah, wallahu alam anak pian lah. Anak ulun sekali itu jarak ya gugur. Ini minta maaf Bapak Ibu sekalian lah. Ulun ini kemana-mana nah anunya nah. Kada terlalu fokus anunya, cerita anunya. Cuman pian bisa ambil intinya lah. Ya. Mudah-mudahan pian bisa ambil anunya. Dan apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian berdasarkan pengalaman dari orang tua saya. Kebetulan kami ini keluarga Kori. Abah saya Bahari tahun 1976 juara tingkat provinsi di Kota Baru, mewakili Kabupaten Hulu Sungai Tengah ya. Jadi ke atas lagi ditarik kayak saya Tarmiji ya, kayak Tarmiji almarhum juga Kori dan ulama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jadi keturunan. Oh jacok aja jar sidin nyaman aja pantir keturunan jar. Oh ada jamin bu kalau kita lengah dengan anak-anak kita sama aja juga. Nah yang paling penting ada lagi. Kalau kita menyuruh anak sembahyang, berarti kita kan sembahyang. Ya. Itu nyaman aja, karena rata-rata kita nih melaksanakan kewajiban. Yang agak berat itu, menyuruh anak tadarus terus.